Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua. Pada tanggal 27 April 2022, peserta pelatihan kepemimpinan Angkatan keempat Pemda Kabupaten Berau bekerja sama dengan Pusat Latihan dan Pengembangan Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah LAN Samarinda melaksanakan studi lapangan di Kabupaten Pasir, Kalimantan Selatan. Kami sebagai salah satu peserta dalam kegiatan tersebut yang tergabung di dalam lokus Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Perkenankan untuk menyampaikan laporan studi lapangan kami. Saya Mustaring SPD MPD dengan NDH 23. Saat ini menjabat sebagai Kasih Pembinaan dan Kelembagaan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Berau. Nah, di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, ini terletak di Jalan Pendidikan nomor 7 Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Adapun yang menjabat sebagai PLT Kepala Dinasnya yaitu Ibu Liana Penny, STMS. Nah, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar ini berkeinginan memberikan kontribusi terbaik melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta bersinergi dengan instansi terkait untuk mewujudkan pendidikan berkarakter religius di Kabupaten Banjar yang mandiri, maju dan agamis. Nah, adapun program-program unggulan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, yang pertama yaitu Khatama Al-Quran untuk murid kelas 6 dan kelas 9 SMP, untuk murid kelas 6 SD dan murid kelas 9 SMP. Nah, mereka diberikan sertifikat. Nah, dalam sertifikat tersebut ini ditandatangani oleh Kepala Dinas, Kemenak, dan juga Bupati. Nah, kemudian di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sudah menyediakan bahan ajar untuk mata pelajaran muatan lokal berupa baca tulis Al-Quran. Nah, kemudian program-program unggulan yang lain ini dalam best practice pelayanan publiknya ada yang pertama namanya inovasi pelajar manis, yaitu program pembelajaran jarak jauh secara daring. Nah, kenapa muncul inovasi ini? Karena adanya pandemi yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Apa manfaatnya? Nah, sebagai referensi tambahan bahan ajar, sedangkan bagi siswa ini mempermudah untuk mengingat kembali materi-materi yang diberikan oleh guru. Jadi pelajar manis ini adalah pembelajaran jarak jauh secara daring selama pandemi COVID-19 berbasis video pembelajaran. Berikutnya adalah inovasi Sultan, Suluh Literasi dan Pendidikan. Sultan merupakan situs yang digunakan untuk menampung semua karya. Jadi karya guru, karya kepala sekolah, pengawas. Di Kabupaten Banjar itu dibuatkan inovasi namanya Suluh Literasi dan Pendidikan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk digital maupun karya lainnya seperti tulisan. Apa yang melatar belakangi munculnya inovasi ini? Di mana kita ketahui bahwa di Kabupaten Banjar pada saat itu belum ada wadah yang menampung karya guru maupun karya pengawas dan kepala sekolah maupun pengawas. Nah, sehingga dengan adanya inovasi ini, guru-guru tambah semangat untuk melaksanakan inovasi karena sudah ada wadahnya untuk menampung hasil karya mereka. Nah, kemudian Si Pintar, best practice pelayanan publik berikutnya adalah Si Pintar, sistem pelayanan pengelolaan tercepat dan angka kredit guru. Nah, ini Si Pintar merupakan inovasi sistem aplikasi layanan bagi guru dan tenaga pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, yaitu menyusun apa? Menyusun DUPAK, daftar usul pengangkatan atau penetapan angka kredit. Nah, apa yang melatar belakangi adanya keinginan untuk meningkatkan pelayanan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Best practice berikutnya adalah wajar. Ada yang namanya wajar, yaitu wadah belajar. Wajar merupakan program belajar dari rumah. Nah, bentuknya bagaimana?
dia berupa siaran radio yang disiarkan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis di siaran 100,4 FM. Nah, program ini sudah berdiri dan berjalan sejak April 2020, di mana pada saat itu pandemi lagi menggelora, lagi besar-besarnya ya. Jadi pembelajaran ini dilaksanakan pada masa pandemi. Nah, saat itu yang menggagas atau di zamannya yaitu di zaman Pak Kadisdik almarhum Medi Armansyah. Apa yang melatar belakangi munculnya pandemi? Adapun manfaatnya ini lebih fleksibel karena bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Nah, yang berikutnya apa manfaatnya? Yaitu adanya aktivitas anak ini tetap terjaga. Nah, adapun best practice pelayanan publik berikutnya adalah Si Papa Kaget. Nah, Si Papa Kaget ini merupakan aplikasi berbasis Microsoft Excel untuk memudahkan asesor dalam melaporkan hasil penilaian kinerja guru. Manfaatnya sangat banyak ya, memudahkan asesor dalam melaporkan hasil penilaian kinerja guru. Kemudian mempercepat proses dan mempermudah guru dalam pengusulan penilaian angka kredit. Ada best practice pelayanan publik yang lain, yaitu yang namanya ngudik, ngobrol urusan pendidikan. Nah, ini biasanya hanya berbentuk Zoom, Google ataupun YouTube, karena dia berbentuk text show. Nah, kemudian tujuan inovasi ini adalah untuk mensosialisasikan hal-hal yang baru dan pemecahan masalah ataupun sharing pengalaman antar para pendidik. Nah, dari sekian banyak inovasi yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, kami sebagai salah satu peserta yang dituntut untuk menghasilkan juga inovasi terbaru. Nah, dari hasil studi lapangan kami, saya tertarik dengan ngudik ya, karena fasilitas yang digunakan hanya bisa berupa Zoom. Nah, tujuannya apa? Agar bisa lebih banyak mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi terhadap guru-guru maupun tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Berau. Nah, dalam pembimbingan dan kontrol serta kaitan dengan tupoksi saya selaku kasih pembinaan dan kelembagaan ini bisa lebih maksimal. Nah, itu yang mungkin saya bisa sampaikan terkait dengan best practice pelayanan publik yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Adapun lesson learn-nya, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar ini memberikan kontribusi terbaik melalui pelaksanaan program dan kegiatan bersinergi dengan instansi terkait untuk mewujudkan pendidikan berkarakter dan religius di Kabupaten Banjar. Kemudian adanya inovasi yang telah diterapkan fokus kepada peningkatan pelayanan dan kualitas tenaga pendidikan secara online maupun online. Lesson learn berikutnya yaitu langkah konkret untuk membuat inovasi terus-menerus dan berkembang adalah harus ada payung hukum dari inovasi itu sendiri. Standar operasional pelayanan dan standar pelayanan harus jelas. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara terus-menerus. Nah, untuk menumbuhkan minat ASN berinovasi, pemerintah Kabupaten Banjar mewajibkan tiap SKPD untuk membuat inovasi dan melibatkan Bapelitbang membuat lomba untuk inovasi dan memberikan reward. Nah, jadi kalau di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar ini memberikan reward kepada guru yang membuat inovasi, misalnya mereka mampu menghasilkan inovasi-inovasi terbaru. Nah, ini diberikan penghargaan berupa tunjangan tambahan penghasilan untuk guru maupun siswa 1 kali gaji. Nah, jadi 1 kali tunjangan mereka dapat. Untuk siswa ini atau mungkin yang berprestasi ini dipanggil diundang ya ke Dinas Pendidikan untuk menerima penghargaan. Nah, secara umum manajemen pengawasan dilakukan secara internal, artinya dilakukan oleh Dinas Pendidikan sendiri. Sedangkan secara eksternalnya ini dilaksanakan oleh inspektorat maupun yang lain-lainnya. Nah, potensi dalam pencapaian program di Dinas Pendidikan ini ada diantaranya diterbitkannya berbagai regulasi
bidang pendidikan yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kemudian penguatan komitmen pemerintah dan DPR terhadap dukungan aksi alokasi pembiayaan anggaran, khususnya di bidang pendidikan. Kemudian pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan pendidikan. Adanya organisasi mitra seperti PGRI, IGTKI, Himpaudi ikut berperan meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun kebijakan yang diambil selama masa pandemi di Dinas Kabupaten Banjar, ini penyesuaian sistem kerja ASN-nya, kemudian pelaksanaan tatap muka tahap 1, tahap 2, dan yang terakhir adalah pelaksanaan tatap muka terbatas atau PTMT. Adapun manajemen mutu pelayanannya adalah secara normatif bahwa pelayanan yang berkualitas dapat didayagunakan dalam bentuk kepuasan pelayanannya terhadap warga pendidikan Kabupaten Banjar. Adapun dimensi pelayanan yang berkualitas itu diantaranya kemampuan sarana dan prasarana penunjang pelayanan sesuai dengan yang diharapkan. Pelayanan yang terbaik mampu menumbuhkan rasa percaya bagi guru dan tenaga kependidikan, sehingga kawan-kawan guru dan tenaga pendidikan lainnya ini memiliki rasa kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Perhatian dan jaminan kepastian pelayanan terhadap pengguna layanan, yaitu guru dan tenaga pendidikan di Kabupaten Banjar. Kata kuncinya adalah bagaimana memberikan pelayanan dengan tulus, kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan terhadap hasil laporan studi lapangan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.